ketemu lagi di Ngobrol Santai. Malam ini gue mau ngobrol-ngobrol santai sama temen lama gue yang sudah lama tidak bertemu. Ada Wiwi Heriani. Halo Wiwi. Halo. Apa kabar Wi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Wi? Alhamdulillah baik Om Dwi. Gimana kabar lo juga selama 6 tahun ini nggak ketemu? Ya, alhamdulillah baik. Kan bertemu di sosmed aja, gue masih melihat lu ngapa-ngapain masih lah lihat. Lu kan dulu apa ya? Gue taunya lu kerja sebagai jurnalis gitu. Gue penasaran nih kayak, waduh, karena gue di bidang broadcast, cuman gue nggak terlalu mendalami di bidang news ya, kan news gitu. Gue lebih ke entertain dan gue lebih penasaran aja sih kerjanya jurnalis, reporter itu gimana sih? Gimana? Ya Om, sebenarnya ini kan kita satu jurusan ya dulu di kampus ya. Kita basically dari broadcast kan. Sebenarnya yang perlu orang tahu sebenarnya ya, lulusan broadcast itu nggak melulu kerja di TV. Cuman kan kalau broadcast itu jurusan kita tuh sebenarnya lebih mengarah kayak pekerjaannya tuh di bidang produksi gitu kan. Ya, apalagi dulu kita di kampus itu nggak ada, maksudnya nggak memfokuskan ke dunia jurnalis kan, maksudnya kan umum aja kan. Umum. Cuman kalau broadcast di kampus kita tuh emang cenderung lebih ke produksi kan. Nah makanya waktu itu lu sempat kerja juga di bagian produksi kalau nggak salah kan? Iya. Nah akhirnya gue juga nggak tahu nih kenapa gue akhirnya kecemplung di dalam dunia jurnalis. Emang mungkin dari awal rezeki gue kesana kali ya Om. Dulu pertama kali gue jadi jurnalis itu tahun 2000, gue lupa ya Om, 2000 berapa ya? Pertama kali di media cetak itu Jawa Pos. Itu sebagai jurnalis? Nah, ya sebagai jurnalis. Di sana dikenal lebih ke sebenarnya di open recruitment itu waktu itu bilangnya reporter atau jurnalis sih. Seperti pertanyaan lo ini, apa sih bedanya jurnalis sama reporter? Sebenarnya kedua istilah jurnalis atau reporter itu sama aja sih. Tugasnya mencari berita gitu kan. Cuman ya pemahaman reporter sendiri sih secara umum sih mungkin lebih mengarah ke jurnalis TV kali ya, karena kan dia reporting gitu kan. Ya tapi sebenarnya kalau untuk job desk kurang lebih sama aja. Kayak waktu gue pertama kali jadi jurnalis itu di Jawa Pos. Dan kebetulan waktu itu gue sebenarnya nggak langsung masuk news yang berita berat-berat gitu sih Om. Kayak baru. Awalnya lu apa? Waktu itu gue pertama kali itu di lifestyle. Ya istilahnya masih enteng-enteng lah, kayak berita-berita fashion, berita-berita artis, ya segala macam itulah. Ya akhirnya dari situ gue tahu gitu kan kerja jurnalis itu seperti apa gitu kan. Karena kan pas di kuliah kan nggak terlalu mendalami ilmu jurnalistik gitu ya Om. Benar. Sorry ke pause. Nggak apa-apa. Terus? Oke. Ya jadi gue pertama kali tahu jurnalistik itu ya itu dari pas gue kerja di Jawa Pos itu. Cuman nggak terlalu tahu banyak di dunia news ya. Tapi memang di Jawa Pos gue juga nggak terlalu lama, itu kurang lebih nggak nyampe setahun nih kalau nggak salah ya. Dan waktu itu gue juga sempat suruh garap berita-berita investigasi gitu-gitu. Dan akhirnya ya karena ada pertimbangan tertentu gue resign dari Jawa Pos, gue keterima di iNews. Yang lebih ngerinya lagi di iNews itu gue langsung kecemplung di dunia news alias investigasi waktu itu. Nah dari situ gue akhirnya benar-benar ya. Gimana? Kalau investigasi sama kriminal beda apa sama sih? Beda sih Om. Sebenarnya hampir mirip. Cuman investigasi ini bisa dibilang kayak berita lebih mendalam gitu loh. Kayak misalkan kita membahas satu kasus, nggak cuma kasus kriminal aja, kasus apapun itu. Kasus apapun itu, tapi didalami. Kayak waktu itu gue pertama kali masuk iNews di program investigasi itu, namanya dulu iNews File kalau lo tahu ya Om. Iya. Waktu itu masuk gue disuruh garap investigasi soal pulau reklamasi di Jakarta, kalau lo tahu. Ya maksud gue ya seperti tadi gue bilang, jadi waktu itu kalau garap investigasi itu nggak melulu tentang kriminal. Waktu itu gue kebetulan garap tentang reklamasi itu, dan ya lumayan kaget sih gue di situ, karena gue kan sebenarnya nggak punya basic terlalu dalam
soal investigasi gitu ya Om ya. Ya. Ya gue pakai insting aja waktu itu liputan sampai ya nggak lama sih waktu itu kayak 6 bulan deh gue di program investigasi. Akhirnya ada program di INews namanya program Polistory, kayak program liputan sama pihak kepolisian gitulah. Ya kalau lebih familiar mungkin 8-6 menit kali ya, sejenis itulah mungkin. Dan akhirnya setelah 6 bulan diinvestigasi, akhirnya gue dimasukin ke program itu dengan pertimbangan karena memang saat itu iNews butuh reporter banyak di program itu gitu. Karena ya di program itu mengharuskan reporternya untuk begadang sih Om. Karena kan rata-rata patroli kepolisian itu kan seringnya malam ya kalau misalkan mau mencari kasus lah istilahnya gitu Om. Nah sekarang gue mau nanya, kenapa sih kayak apa sih Wi enaknya jadi jurnalis? Kan lu udah milih pekerjaan nih, wah gue jadi jurnalis, oke. Itu apa sih enaknya gitu? Yang lu dapet apa sih gitu? Enaknya gitu. Sejauh ini enaknya jadi jurnalis itu nggak terpatok sama office hour. Ya. Itu pertama. Kedua, nggak melulu harus di kantor seharian. Dan ketiga, kalau dulu gue sering banget bisa keluar kota berbagai daerah secara gratis. Bonusnya itu. Terus bisa ketemu orang banyak dari berbagai bidang. Iya nggak? Karena kalau misalkan kita, contoh ya, kalau kita kerja, misalkan, contoh kerja di mana? Di bank misalkan. Ya paling di bank ketemunya itu aja kan. Ya nasabah kayak atau bos lo, manajer bank atau ya berkaitan dengan bank. Kalau jurnalis kan enggak. Lo mau ketemu siapa aja? Polisi iya, staf-staf presiden iya, terus ya segala macam. Berbagai bidang lah ya. Iya berbagai bidang. Dan alhamdulillah sih selama jadi jurnalis gue sempat merasakan itu semua. Maksudnya berbagai macam desk sudah gue coba karena emang di iNews itu gue emang sempet dipindah-pindah desk juga setelah di program polisi. Tapi di iNews itu gue emang lebih lama di program polisi itu, kurang lebih 2 tahun lebih deh kayaknya di situ. Jadi ya lumayan gregetnya banyak banget lah. Kalau dulu sebelumnya itu kan investigasi. Kalau di investigasi itu ya gue pure ke lapangan sendiri sama tim gue ya paling campers gitu kan, kameramen untuk menelusuri target gue untuk diinvestigasi lah waktu itu kan. Jadi kalau diinvestigasi itu gue banyak main hidden cam. Kayak apa sih namanya, kayak penelusuran gitulah. Ya lo nggak asing lah sama yang kayak gitu-gitu. Kalau dulu di Trans TV itu ada apa sih namanya, investigasi apa pokoknya gitulah, gue lupa di Trans TV itu yang mukanya diblur gitu. Iya ya kayak gitu. Nah kalau di Polistory ini ya gue lebih mengikuti kegiatan kepolisian sih gitu karakternya. Kalau di Polistory ini gimana ya, jadi misalkan kalau misalkan mau dapat banyak liputan atau kasus ya gue harus sering-sering ikut patroli polisi karena mereka cenderung seringnya itu malam ketemu pagi karena tindakan-tindakan kriminal itu ya mayoritas itu di malam ketemu pagi sih ya, walaupun nggak sering gitu, cuman emang kebanyakan gitu. Makanya khususnya di Jabodetabek ini emang kebanyakan tipikal polisinya tuh dapat banyak kasus itu kalau misalkan patroli dari malam ke pagi gitu. Di luar daerah Jabodetabek juga memang karakternya seperti itu. Cuman kadang kalau misalkan nggak mau ngikut patroli, gue mengangkat satu kasus yang udah pernah mereka ungkap nih, contohnya. Nah, Wi, lu kan cewek, Wi. Terus kayak apa sih yang bikin lu berani untuk terjun dan berkarir di dunia jurnalis ini? Yang notabene yang tadi lu bilang di Polistory kan dari malam ke pagi, itu kan nggak bagi cewek-cewek, waduh gila ngantuk banget lu kayak. Lu gimana sih? Apa sih yang bikin lu masih kuat itu dan bikin lu seneng tuh apa sih? Pertama mungkin emang gue jet lag ya Om. Jet lag kan? Iya karena gue harus begadang gitu. Ya sebenarnya gue emang dulu hobi begadang, cuman ya paling mentok-mentok jam 1 malam udah tepar kan gitu kan. Ini sampai pagi gue harus melek gitu kan. Tapi ternyata pas gue menjalani itu dalam beberapa hari
baru beberapa hari tuh ternyata gue pikir ih seru juga ya. Ternyata polisi kerjanya gini tuh gitu. Kayak gue kayak amazed sendiri gitu, kayak oh ternyata seru ya. Jadinya ya karena berdasarkan itu sih Om, jadinya gue kayak terpacu semangat gitu loh Jadi untuk makin senang gitu ya. Iya senang, gue tipikal orang yang apa ya, senang aja mengikuti hal-hal yang memicu adrenalin. Nah, pernah gak sih kayak kesulitan apa yang lu dapat ketika misalkan di program itu kayak waduh sebelum syuting lu apa aja yang lu prepare, terusnya kesulitan apa yang lu hadapi saat liputan itu? Apa ya? Sebenarnya prepare sih nggak terlalu banyak ya, karena kita mengikuti flow Ikut doang ya? kerja diri aja sih ya. Mungkin kesulitannya kalau lagi mau keluar daerah kali ya Om. Kenapa? Kalau Jakarta itu kan ya kita kan ikut patroli malam gitu aja kan sampai pagi kan. Yeah. Kalau keluar daerah ya gue masih ditarget gitu dapat kasus. Kalau dulu di program gue, jadi misalkan kayak gue dinas luar kota itu 5 hari. Yeah. Nah dalam sehari itu gue mesti ngumpulin 14 sampai 18 kasus gitu kan. Ya maksudnya kan kasus nggak bisa kita buat gitu kan. Nah benar. Ya kita ngikutin flow polisi kan. Nah makanya itu tadi yang seperti gue bilang, kalau misalkan di suatu daerah itu landai alias aman-aman aja selama patroli, gue harus mempersiapkan sebelum gue dinas luar kota itu, kira-kira nih mereka pernah ngadepin kasus apa sih, pernah nyelesain kasus apa sih, misalkan dari satuan reskrim atau narkoba, oh ada kasus menarik nih kemarin, minggu-minggu baru-baru ini mereka baru nangkep misalkan begal atau apa gitu kan, yang menarik kan gitu kan. Akhirnya gue harus kayak semacam riset lah gitu, harus menghubungi mereka gitu. Tadi seperti gue bilang, gue kayak mereka ulang kasus yang mereka pernah tanganin gitu. Ya. Jadi itu kan nambah list kasus gue yang bisa nanti gue liput gitu kan. Di udara ya. Nah, lu pernah gak sih kayak lu lagi liputan terus ngalamin hal yang wah anjir ini serem banget nih, wah gila nih, ngeri gitu, pernah gak sih lu? Wah sering banget. Salah satunya apa Wi? Salah satunya di kampung gue Om, di Makassar. Itu kenapa Wi? Coba ceritain. Wah tapi itu kalau boleh jujur sih ya, di antara semua daerah-daerah di Indonesia ini, ya gue sih nggak sampai ke seluruh Indonesia juga sih, masih banyak list yang belum gue datengin. Tapi Makassar itu yang paling terdebes, karena gue tipikal suka yang liputan itu membawa hasil dan hasilnya tuh keren gitu. Karena karakter orang-orang Makassar itu sendiri, tadi yang seperti gue bilang, gue pun mengakui kalau gue keras. Yeah. Liputannya sama Polda ya, Polda Sulsel. Oh Sulawesi. Nah, Polda Sulsel. Di situ kan urutannya itu kan tertinggi Polda Sulsel. Habis itu Polrestabes Makassar. Dan gue sempat juga main di Polres Goa dan Polres Maros. Nah, gue langsung ke Polda karena kan Polda lebih punya wewenang tinggi di sana kan. Yeah. Nah, di Polda Sulsel itu ada 2 tim yang ditakutkan di sana. Apa tuh? Namanya tim Resmob sama tim SUS, tim khusus. Nah, kalau lo mau tahu perbedaan tim Resmob dan tim khusus, kalau tim Resmob itu memang terstruktur di Polda Sulsel. Tim SUS juga terstruktur, cuman tim SUS ini kayak memang dibentuk khusus oleh Kapolda saat itu untuk menghadapi para begal-begal di Makassar sana, karena memang jujur aja di Makassar itu bejibun banget begalnya. Oke. Karena saking tingginya tingkat kriminalitas di sana, makanya Kapolda waktu itu sampai ngebentuk tim SUS itu. Akhirnya udah gue liputan sama tim SUS dan tim Resmob itu. Di sana tuh begalnya tuh karakternya gini Om, bukan cuma begal parang, bukan celurit kayak di sini gitu kan. Ya di sana juga ada juga, cuman di sana tuh lebih kayak apa sih namanya? Panah. Ketapel. Yeah. Tapi beracun Om. Wah. Beracun. Iya. Bisa mati dong. Iya, bisa mati. Begalnya, dan yang ngebegal tuh anak-anak bocah kebanyakan. Nah di sana tuh yang gue salut, di sana tuh polisinya tuh berani-berani. Dan tindakannya tuh benar-benar tegas gitu Om, nggak ada babi bu dor gitu di sono.
Sering, Wi. Makanya itu di depan. Hah? Sering, dar-dar tuh sering. Sering. Lu lihat bener langsung, Wi. Lihat. Tapi Bahkan itu foto kamera ya? Apa? Yang begitu nggak dimasukin kamera kan? Iya, enggak lah, enggak. Paling masuk suara aja dong. Tapi itu jelas, Wi, bener dar itu. Aduh. Iya, kalau di mata gue jelas, kan nggak mungkin direkam di kamera dong, nggak boleh kan itu. Gimana itu tuh? kan nanti kena tegur. Ya maksudnya kayak waktu itu contohnya pas puasa, itu tuh benar-benar kesulitannya itu kalau real itu ya gitu. Jadi misalkan kayak nangkep nih satu pelaku, ternyata ada pelaku lain nih, itu disebut pengembangan kan, pengembangan dari pelaku sebelumnya. Kadang nih polisi kan ya punyalah taktik mereka untuk menemukan si pelaku berikutnya kan. Cuman kita nggak bisa sebutin kan. Kadang tuh kesulitannya ya itu, kadang pelaku ini pindah-pindah dari lokasi A ke lokasi B, itu tuh jauhnya bukan main. Dan gue di situ, kalau di daerah-daerah lain ya Om ya, gue liputan itu ngejar pelaku itu pakai di dalam mobil gitu kan. Enak gitu, bisa tidur kan. Kalau di Makassar tuh gue naik motor. Anjir. Diboncengin sama polisi naik motor, lu bayangin. Dan itu posisinya harus ngejar pelaku. Lu tahu kan kalau ngejar pelaku tuh buru-burunya kayak apa. Iya. Dan gue ya udah di situ tuh pegangan sama polisi. Dan posisinya mungkin saking buru-burunya kali ya. Yang epic itu gue nggak pakai helm. Dan gue udah, aduh, kata gue lahir di sini apa gue berakhir di sini. Waktu itu pikiran gue tuh kayak gitu. Itu lagi ngejar apa nih, begal? Iya, sampai berpikir kayak gitu. Ngejar begal sama pelaku pembunuhan deh waktu itu kalau nggak salah. Berarti lu sempet berpikir, waduh, apa gue berakhir di sini gitu? Itu apa sih yang bikin lu takut banget jadi gitu? Kenapa? Lu takut kena sasaran atau takut gimana? Iya, banyak lah kemungkinannya. Pertama, gue nggak pakai helm, naik motor, posisi ngebut banget, banyak tikungan. Hah? Ngebut banget. Gue nggak pernah yang namanya diboncengin sengebut itu. Terus? Dan posisinya Makassar itu, walaupun malamnya tengah malam kayak apa, rame. Di situ tuh, dan di Makassar itu jeleknya itu lalu lintasnya tuh kacau. Maksudnya kayak misalkan nih jalanan gede, nggak ada trotoar. Nggak ada trotoar di sana, di kota. Jadi kasus kecelakaan di sana cukup tinggi ya, karena itu. Selain pengendaranya yang amburadul, cara apa? Bawanya. Ya itulah pokoknya amburadul pokoknya. Terus ya itu makanya gue sempet takut gara-gara itu. Dan satu sisi ya karena takut tiba-tiba dibegal juga. Walaupun gue jalannya sama polisi. Nah, itu kameramen lu gimana? Sama naik motor juga? Naik motor juga. Yang lebih susah itu ya justru kameramen. Iyalah, bawa tripod, bawa... Iya. Nggak bawa tripod sih, cuma bawa kamera. Ini kan handheld aja ya? Oke. Kecuali kalau pas wawancara itu pakai tripod. Cuman tetap aja, lo tau kan kamera di TV itu gimana gedenya. Gede. Posisi naik motor, ya Allah. Itu sih yang bikin seru, tapi sebenarnya serem. Iya, karena lo sampai berpikir apa lu mati ya? Iya. Beneran Om, gue sering banget kalau di situ tuh kayak udah pasrah, ya udahlah. Berarti daerah Makassar yang terdanger tuh Makassar ya? Iya, sejauh ini terdanger. Pengalaman lu ya gitu? Iya. Itu gue pernah juga patroli kan. Gue udah 3 kali kalau nggak salah. Bolak-balik ke situ buat liputan. Karena saking menurut gue karena bagus gitu kan di sana. Terus pernah juga patroli sama Polrestabes Makassar itu, sama tim apa namanya, gue lupa. Tim Paniki namanya maksudnya. Di Polrestabes namanya tim Paniki. Jadi kalau tim aksi cepat di sana itu kan motor-motornya pakai motor trail, tau nggak lo? Iya. Nah, itu gue juga ngikut mereka dibonceng pakai motor trail itu. Dan kocaknya gue sempet saltum gitu Om. Saltumnya gimana? Gue saltum kayak pakai celana tuh kayak kepanjangan gitu loh, celana syariah gimana sih lo? Tau nggak? Kayak gue ribet sendiri gitu. Terus malam-malam mereka kan kostumnya hitam-hitam gitu kan. Cuma gue sendiri yang pakai pink gitu loh, ngejreng. Kata gue, ini gue mau liputan apa menjadi cabai-cabian polisi.
Sumpah itu ngeri juga sih diboncengin pakai motor trail itu, karena ya motor trail kan sebenarnya buat sendiri. Kayak buat berdua itu tuh ngeri. Nggak enak kalau berdua juga gitu. Iya, makanya. Ini Wi, biasanya tuh kalau polisi kan melakukan pengintaian, lu ikut gak? Atau lu hanya eksekusi pengejaran aja? Tergantung sih, ada juga yang membolehkan ikut, ada juga yang enggak gitu. Tapi kebanyakan sih membolehkan, karena kan memang tujuan kita meliput itu kan. Gitu. Kalau ya itu tadi, kalau di Makassar itu semua yang mau semua aktivitas polisi kita ikut aja, dibolehin kita. Lu kayak ngevlogin mereka lah ya gitu. Iya. Tapi ya susahnya itu Om, kalau misalkan kita mengikuti pengintaian itu, yang namanya pengintaian itu kan antara dapat dan nggak dapat, dan kondisinya itu nggak langsung dapat gitu kan, butuh durasi gitu kan. Kadang gue tuh pernah waktu di Makassar itu ngintai pelaku, kita udah mengintai dari jam 10 malam, baru dapat itu jam 4 subuh Om. Kalau mau real penangkapan itu seperti itu aslinya. Kalau misalkan mau nangkep mau ngungkap suatu kasus atau nangkep pelaku gitu kan, apalagi pelakunya ini banyak komplotan gitu, itu aslinya begitu, nggak segampang yang kita lihat selama ini mungkin ya, kebanyakan. Ya berarti kan mereka juga setelah liputan lu ada proses editing yang dipotong-potong gitulah. Iya, nggak mungkin semua selama sehari pengintaian kita tampilin kan. Nah ini durasi. Waktu terlama lu kerja gitu dalam mau pengintaian ataupun pengejaran, dari jam berapa ke jam berapa lu kayak gue nggak bisa lepas nih pokoknya nih gitu, pernah nggak sampai 20 Oh ya gitu? Ya sebenarnya sih seharian sih Om, pernah dari habis maghrib sampai ketemu pagi, itu bener-bener itu sih terlama. Karena ya balik lagi sih Om, sebenarnya itu sampai pagi itu pun sebenarnya itu belum selesai. Tapi kalau kita mau maksa terus ya tewas lah kita. Nggak bisa memaksa keadaan badan juga kan. Ya mungkin pihak polisian itu emang udah biasa gitu kan. Udah biasa. Cuman kan mereka ngertiin gue juga. Gue ini kan cewek di situ. Dan gimana pun juga nggak bisa disamain sama mereka yang memang udah terbiasa melakukan pengintaian berhari-hari gitu kan. Ya paling gue maksimal itu ya dari malam ketemu pagi itu. Nah setelah itu ya gue break dulu, istirahat. Habis itu lanjut ke sore atau malamnya, pas malam hari itu gitu Om. Jadi nggak pernah sih sampai yang nyinta berhari-hari di lapangan, enggak. Karena gue masih mempertimbangkan kondisi fisik gue juga. Iya gitu. Terus kayak sistem kerjanya itu gimana sih Wi? Kayak lu kan keluar kota nih 5 hari. Nah itu untuk proses liburnya itu gimana? Ditukar berapa hari? Libur maksudnya gimana? Libur apa? Libur kantornya kan, misalkan lu 5 hari ke Makassar nih. Nah setelah itu prosesnya gimana istirahatnya? Apa lu langsung geber kasus lain atau lu ada proses istirahat dulu? Enggak sih Om, ada istirahatnya sih alhamdulillah. Masih manusiawi. Dari ini ke sini nggak libur-libur tapi lembur gitu kali. Enggak sih. Misalkan gue dapet dinas 5 hari. Emang biasa kan kalau dinas luar kota tuh 5 hari kan. Nah paling enggak sehari 2 hari itu gue dapet libur. Gitu. Jadi ya relax badan dulu, selonjoran 2 hari. Nah setelah 2 hari itu biasanya ya udah nanti dikebut naskah. Pasti ditagih naskah, karena kan setelah pulang dari dinas luar kota itu kan kita dapat kasus banyak kan. Nah dari satu kasus aja naskahnya lumayan, apalagi berpuluh-puluh kasus kan. Biasanya itu gua 5 hari bisa dapat 30 kasus Om. Hampir 30 lah kurang lebih.